Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu dan salam untuk saudara-saudaraku yang ada di dalam maupun di luar Indonesia. Dan bagi mereka yang baru menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak, sukses selalu. Terima kasih. Jadi kita menghadapi tahun politik Indonesia ini harus betul-betul berhati-hati demi bangsa dan rakyat ke depan. Fenomena ini saya gambarkan bahwa kita akan menghadapi pertarungan antara rakyat yang pro nasional dan kemajuan dengan rakyat dengan pro pemimpin yang berkhianat dan berbohong dan ambisi kekuasaan. Nah, saat ini kita coba melupakan kesedihan AHY dan kemarahan dari Partai Demokrat apa yang telah kita saksikan dengan segala kecerdikan dan aksi pengkhianatan yang terjadi selama ini di antara mereka. Dan ini sebenarnya adalah tanda yang sangat begitu jelas bahwa mereka hanya mementingkan kekuasaan daripada untuk kepentingan rakyat. Anies dengan segala pendukungnya sering meledek Jokowi ataupun Ganjar Pranowo dengan sebutan petugas partai. Dan akhirnya kita saksikan sendiri kejadian aksi pengkhianatan di antara mereka. Kita pun tahu bahwa Anies ternyata adalah petugas bohir. Sekali lagi saya sebutkan, Anies adalah petugas bohir. Itu Anies boleh dibilang bukan petugas partai, tapi keputusan Anies untuk bergandengan dengan AHY tidak bisa diputuskan. Dan meskipun Surya Paloh kalau mengatakan bahwa urusan bakal cawapres ada di tangan Anies Baswedan, tapi pada kenyataannya Surya Paloh lah yang menentukan siapa cawapres Anies hingga terpilih Muhaimin Iskandar. Maka dari itu berarti aneh di sini benar-benar Anies itu petugas bohir dalam hal ini. Ya, sudah jelas Surya Paloh yang menentukan, bukan Anies. Jadi apa yang diucapkan Surya Paloh bahwa Anies yang berhak menjadi cawapres hanyalah kata-kata yang memang tidak bisa secara polos kita memahaminya. Anies dengan segala kata-kata yang akrobatik itu sepertinya memang agak disukai oleh Surya Paloh, dan itulah mungkin kenapa Surya Paloh buru-buru mengat Anies sebagai capres pilihannya. Padahal Anies bukanlah kader, tapi memang ideologi Nasdem kayaknya yang bisa menjadi kader adalah orang-orang yang punya mahar. Jadi sungguh lucu ketika dulu ada slogannya bahwa Partai Nasdem adalah partai tanpa mahar, padahal pada kenyataannya banyak sekali kader-kader Nasdem yang diminta mahar dengan yang sangat tinggi sekali. Nah, hal inilah yang terang benderang sudah mulai diketahui oleh masyarakat. Ya. Dengan demikian benar juga yang mungkin apa yang disampaikan oleh SBY bahwa kejadian pengkhianatan ini adalah pertanda yang bagus. Karena coba bayangkan kalau kejadian seperti ini terjadi yang pas besoknya sudah harus daftar di KPU, maka Demokrat pasti akan kalang kabut. Dan benar juga SBY berkata pengkhianat itu bagai musang berbulu domba, tapi sebenarnya bukan musang berbulu biasa, musang berbulu predator. Memang hasil pengkhianatan dalam politik itu seperti sudah hal yang biasa-biasa saja. Dan apa yang kita saksikan di antara mereka itulah pertarungan adu kelicikan. Dan Anies itu memang licik. Anies yang tidak bisa lagi mengubah dirinya sebagai orang yang toleran atau orang yang mampu membangun Indonesia. tetapi hanya ingin menjadi presiden meskipun hanya sebagai
boneka dari Bohir atau petugas oligarki. Nantinya pertemuan Anies dan Caimin ini adalah pertemuan orang-orang licik dalam satu barisan. Caimin juga terkenal sangat lihai, bayangkan aja. Dia berkasus sejak tahun 2012. Tetapi sampai menjelang Pilpres barulah dirinya akan diperiksa lagi, yaitu kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI tahun 2012. Nah, di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi udah jelas ini pasangan yang komplit dalam hal khianat dan bohong-membohong, ini komplit banget ini. Anies dan Surya Paloh sudah jor-joran, dan tahun ini adalah tahun bagi mereka harus bisa maksimal, kalau tidak maka semua kerajaan akan hancur berantakan. Dan kalau Anies tidak bisa menang di Pilpres 2024 ke depan, maka bisa jadi semua kasus di DKI terbuka peluang untuk dikuliti dan bakal dipenjara, karena itulah Anies yang mengambil Caimin itu bertujuan agar kelicikan mereka bisa bergerak secara maksimal. Licik ditambah licik sama dengan licik kuadrat. Waduh, ini matematik yang pas ini. Jadi siapa yang layak dipilih, kalau sampai salah milih maka akan bisa fatal akibatnya. Indonesia pasti akan mundur, hancur. Kalau masih banyak rakyat yang bodoh dikibulin oleh Anies, itu namanya bodoh pangkat 2, bodoh kuadrat. Dan orang-orang bodoh pangkat 2 ini kepedulian sosialnya hampir tidak ada, sehingga ingin membiarkan negara ini hancur begitu saja. Lihat pendukung Anies, selain daripada pengusung khilafah, juga dari para kader yang bergabung di dalam kelompok Sumbu Pendek 212. Sebuah kelompok yang selalu memaksakan kehendak. Kelompok 212 adalah kelompok koplak yang merasa paling benar dan merasa paling banyak masanya, padahal mereka kalah jauh dari NU atau Muhammadiyah. Dari segala hiruk pikuk aksi kelicikan yang dilakukan oleh kelompok Paloh, maka kita pun jadi tahu bahwa mereka memang sudah jor-joran untuk berkuasa, agar sumber daya dan bahkan anggaran yang besar bisa mereka kuasai, dan semua itu hanya demi kepentingan kelompok. Ya. Selanjutnya rakyat Indonesia pun harus tahu, ya, kita semua dihadapkan pilihan yang sudah ada. Ya. Rakyat Indonesia ini kalau mereka berhasil melakukan pilihan yang tepat, Indonesia akan maju. Tapi kalau kita salah memilih pemimpin yang ke depan, akan berantakan. Ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua yang waras dan ingin Indonesia maju. Merdeka!